Halo, selamat datang di video pembelajaran tentang struktur jembatan. Pada video pembelajaran kali ini, akan dibahas mengenai bagian-bagian struktur jembatan. Struktur jembatan terdiri dari struktur bangunan atas dan struktur bangunan bawah. Struktur atas merupakan struktur yang langsung menerima semua beban, termasuk beban hidup lalu lintas dan berat sendiri struktur. Bentuk struktur bangunan atas ini menggambarkan tipe atau jenis struktur jembatan itu sendiri. Berikut ini adalah bagian dari struktur bangunan atas. Yang pertama yaitu ada plat lantai kendaraan. Merupakan bagian konstruksi jembatan yang langsung menerima beban lalu lintas yang berjalan di atasnya, yang di dalam perencanaan diperhitungkan terhadap beban hidup atau muatan T dari tekanan ganda roda kendaraan dan berat konstruksi yang dipikulnya, termasuk berat lantai itu sendiri. Lantai kendaraan biasanya digunakan balok papan kayu atau yang sering digunakan adalah lantai beton bertulang. Lantai kendaraan diletakkan langsung di atas gelagar induk atau gelagar memanjang pada jembatan rangka batang. Ini adalah gambar dari lantai jembatan, di mana pada gambar ini yaitu menggunakan lapis aspal. Kemudian yang kedua yaitu ada trotoar. Merupakan bagian layanan jembatan yang digunakan untuk sarana pejalan kaki yang berada di bagian pinggir kiri kanan lantai kendaraan. Ketinggian permukaan lantai trotoar dibuat lebih tinggi daripada ketinggian permukaan lapisan aus lantai kendaraan. Kemudian yang ketiga yaitu ada tiang sandaran. Tiang sandaran yang dilengkapi dengan pipa sandaran merupakan bagian struktur jembatan yang dipasang di bagian tepi luar lantai trotoar sepanjang bentang jembatan. Ini berfungsi sebagai pengaman untuk pejalan kaki yang lewat di atas trotoar. Juga merupakan konstruksi pelindung bila terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini adalah penampakan atau gambar dari tiang sandaran. Kemudian selanjutnya ada gelagar memanjang balok lantai. Merupakan bagian konstruksi jembatan yang berfungsi memikul lantai kendaraan yang kemudian meneruskan beban-beban tersebut ke bagian konstruksi di bawahnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada gelagar melintang, di mana merupakan bagian konstruksi yang berada di bawah gelagar memanjang untuk memikul gelagar memanjang yang akan diteruskan ke gelagar induk. Gelagar ini akan menahan momen lentur dan momen puntir bila terjadi gaya-gaya arah melintang jembatan seperti angin dan gempa. Kemudian selanjutnya ada gelagar induk, di mana merupakan bagian utama konstruksi bangunan atas yang berfungsi meneruskan seluruh beban yang diterima bangunan atas dan diteruskan ke bangunan bawah. Gelagar induk biasanya berupa rangka batang atau balok girder dan balok komposit. Kemudian selanjutnya ada tumpuan jembatan, di mana tumpuan jembatan ini sebagai bagian struktur yang diletakkan di atas abutmen dan pilar sebagai landasan gelagar induk menumpu di bagian struktur bawah. Bahan yang sering digunakan sebagai tumpuan ini adalah besi cor, yaitu berupa roll dan engsel, dan lempengan super rubber elasitik yang dilapisi plat baja. Ini adalah contoh dari penerapan tumpuan jembatan. Kemudian selanjutnya ada drainase. Drainase pada jembatan
berfungsi untuk mengalirkan air yang ada di lantai kendaraan ke saluran pembuang, sehingga tidak menggenangi lantai kendaraan jembatan, yang sangat mengganggu jalannya lalu lintas yang melewatinya. Letak dan susunan dari drainase ini ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian masuk ke bagian-bagian struktur bawah. Bagian struktur bawah merupakan struktur yang berhubungan langsung dengan tanah pendukung atau pondasi jembatan, yang berfungsi meneruskan beban dari seluruh bangunan atas lewat tumpuan jembatan yang diteruskan ke tanah pendukung atau pondasi. Kemudian yang pertama dari bagian struktur bawah ini ada abutmen. Abutmen merupakan bagian yang memikul kedua pangkal jembatan yang terletak di ujung bentang jembatan atau di tepi-tepi lebar lintasan, yang berfungsi untuk meneruskan seluruh beban bangunan atas ke fondasi atau tanah pendukung. Bagian ini dibangun dari bahan beton bertulang atau pasangan batu kali yang dilengkapi dengan sayap abutmen yang berfungsi menahan tanah dalam arah tegak lurus as jembatan. Karena letak abutmen ini yang berada di ujung jembatan, maka abutmen ini berfungsi juga sebagai penahan tanah. Kemudian yang kedua ada pilar atau pier. Pilar ini merupakan bagian lain dari bangunan bawah yang terletak di bentang jembatan di antara pangkal jembatan, yang berfungsi seperti abutmen yang membagi beban dan memperpendek bentang jembatan. Biasanya dibangun dari beton bertulang atau tiang panjang, yaitu beton atau pipa baja, dan di atasnya terdapat kepala pilar. Berbeda dengan abutmen yang jumlahnya 2 buah dalam satu jembatan, maka pilar ini belum tentu ada dalam suatu jembatan. Pilar jembatan pada umumnya terkena pengaruh aliran sungai, sehingga dalam perencanaannya, selain dari segi kekuatannya, juga harus diperhitungkan dari segi keamanannya. Bentuk dari dinding pilar ini bisa masif atau solid, kotak, atau beberapa kotak, yaitu bisa dibilang sebagai selular, bisa terdiri dari kolom-kolom atau dari satu kolom saja. Kemudian selanjutnya ada fondasi. Fondasi berfungsi menyalurkan dan meratakan beban dari abutmen serta pier ke tanah pendukung. Penggunaan jenis fondasi tergantung dari kondisi tanah pendukung. Secara umum, fondasi untuk jembatan juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fondasi dangkal dan dalam. Keduanya disesuaikan berdasarkan sistem pemanfaatan daya dukung tanahnya. Pada fondasi dalam akan menggunakan tahanan gesek tanah pada dinding fondasi serta tahanan vertikal tanah di bagian bawah dasar fondasi tersebut. Berbeda dengan fondasi dangkal, yang hanya tahanan vertikal tanah pada bagian fondasi saja yang dimanfaatkan sebagai daya dukungnya. Ini adalah contoh dari atau gambar dari fondasi. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.